Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Lova Fadila. Saat ini kita sedang di PPDB tahap 2, mulai dari tanggal 25 Juni sampai 1 Juli 2020. Selamat ya bagi yang sudah melaksanakan PPDB tahap 2. Kita akan cek komentar-komentar yang sudah masuk ke video cara pendaftaran jalur zonasi SMA pada website PPDB Jabar 2020. Yang pertama dari Fadila Kartika. Pas saya mau nanya, kan sebelumnya ikut tahap 1 tapi gagal. Mau ikut tahap 2 tapi ada bacaan bagi yang daftar di tahap 2 harus mengundurkan diri terlebih dahulu. Maksudnya apa ya? Harus atau ulang kembali? Mohon dijawab. Ya, peserta didik yang tidak lolos di tahap 1 harus dilaporkan kepada dinas untuk diikutsertakan di tahap 2. Jadi itu nampaknya belum selesai dari pihak sekolah tujuan. Ditunggu saja. Dari Amudi Pardede, Kak, pilihan pendaftar tahap 2 belum ada juga. Kenapa ya? Itu Senin pagi servernya masih maintenance, tapi sekarang sudah lancar ya. Audia Putri, maaf Pak, izin bertanya. Ada kata tanggal terbit awal kakak dan tanggal kakak dikeluarkan. Itu berbeda untuk memilih zonasi yang dipakai yang mana, awal terbit atau yang dikeluarkan. Ya, untuk zonasi atau di tahap 1 yang dipakai yaitu tanggal terbit awal kakak. Jadi ketika ada perubahan tetap yang diambil adalah tanggal pertama kali kakak diterbitkan. Dari Muflihana, Min setelah mengisi pendaftaran tahap 2 sampai tombol terakhir yaitu konfirmasi, pada saat klik OK muncul notifikasi pilihan pertama tidak valid. Padahal saya berjarak 1 km dari pilihan satu yang dipilih. Itu maintenance juga. Jadi biasanya pada tahap-tahap pendaftaran seperti ini, jika ada hal-hal yang tidak sesuai, silakan di reload atau refresh, atau silakan logout kemudian login kembali. Biasanya itu bisa normal. Dari Devi Fitriani, Kak, data saya sudah diterima, tapi kenapa pas saya cek nama-nama yang daftar kok nggak ada? Bukan nama saya aja yang nggak ada, tapi semuanya. Tulisannya data tidak tersedia, itu bagaimana Kak? Ya, data masuk ke info sekolah ketika pihak sekolah tujuan sudah melakukan verifikasi. Jadi ditunggu saja, silakan pantengin terus, dicek website PPDB-nya, nanti akan muncul daftar nama-nama yang daftar di sekolah tujuan. Dari Veronica FTR, Pak serius tanya, saya cuma pilih satu pilihan sekolah, kalau mau diubah bisa nggak? Perubahan itu sebelum kita submit, sebelum kita konfirmasi. Jadi misalnya ada teman-teman yang masih ragu dengan koordinatnya, itu silakan perbaiki di menu biodata. Kemudian pilihan sekolahnya itu silakan ditentukan terlebih dahulu. Jika kita sudah submit dan kita sudah menerima tanda belum diperiksa, itu sudah permanen. Jadi mohon maaf, tunggu saja nanti di pengumuman. Dari Joshua Ferdinand, Min, saya mau bertanya apakah bisa memilih dua pilihan zonasi yang berbeda, misalnya pilihan satu kota dan satunya lagi kabupaten. Itu bagaimana? Tidak bisa. Zonasi untuk PPDB tahun sekarang wilayahnya satu kota atau kabupaten. Jadi harus satu kota, dua pilihan sekolah itu dalam satu kota atau satu kabupaten sesuai dengan kakaknya. Jadi kita tidak bisa lintas pilihan satu kota, pilihan duanya kabupaten. Salasa Nuraifa, mau izin bertanya lagi Pak Guru, kalau data pendaftar zonasi bisa dilihat kira-kira kapan ya? Jaraknya bisa tampil nggak? Ya, pantengin terus website PPDB distrik.jabarprov.go.id, kemudian info sekolah. Kita akan cek di sana ada informasi apa saja. Selanjutnya dari Senda Rusak, Assalamualaikum. Pak mau bertanya untuk sistem zonasi di Jawa Barat, jika ada jarak rumah yang sama dengan pendaftar yang lain, dibandingkannya dengan nilai rapot atau umur? Mohon dijawab. Ya, sistem seleksinya jika ada jarak yang sama maka berdasarkan usia yang lebih tua, bukan dari nilai rapot ya. Kemudian dari Apu Ngambang, selamat malam Pak, mau tanya apabila pendaftaran tahap zonasi pada bagian pengisian alamat lengkap, apakah peta titik koordinat yang terinput otomatis sesuai dengan alamat ya? Maksudnya sudah pasti titik koordinatnya sesuai.
Ya, sebetulnya untuk zonasi ketika kita ketik NIK itu akan muncul data alamatnya sesuai dengan kakak. Nah, titik koordinatnya kita input dari Google Maps, kemudian tentukan wilayahnya. Setelah dapat titik koordinatnya, kemudian kita salin ke kolom koordinat. Jadi harus sesuai. Nanti ketika tidak sesuai, untuk zonasi ini sangat penting karena menentukan jarak rumah ke sekolah. Dari Vidya Maulida, pas saya mau bertanya, saya pendaftar SMA dari luar Provinsi Jawa Barat. Pas di kolom isi nilai semester 1-5 hanya punya nilai 5 semester khususnya mapel UN. Mapel lainnya tidak dapat, Pak. Memang dari sekolahnya itu gimana? Saya dari Jawa Tengah. Tolong jawab, terima kasih. Baik. Ini berlaku untuk semua pendaftar yang mau PPDB di Jawa Barat. Yang pertama itu silakan reset akun kalian dibantu oleh pihak sekolah asal dari nomor UN-nya. Karena ketika kita membuat akun untuk PPDB Jawa Barat itu berdasarkan nomor UN. Selanjutnya persiapkan scan KK, SKL, dan nilai raport semester 1 sampai semester 5 untuk 7 mata pelajaran. Karena apa? Ketika kita input data, semuanya akan di-upload. Jadi pastikan kalian semua mempunyai berkas tersebut. Jika kurang, kembali lagi ke sekolah asal dan meminta untuk dilengkapi ya. Dari kamu siapa? Bang, buat video SMK cara ngitung skornya. Oke, ini untuk prestasi nilai rapot umum. Nah, untuk prestasi nilai rapot umum itu sebetulnya mudah karena tidak menggunakan rumus kalibrasi. Silakan dihitung saja rata-rata nilai semester 1 sampai semester 5 untuk 7 mata pelajaran. Nanti akan muncul skornya. Setiap mapel dihitung rata-ratanya dari semester 1 sampai semester 5. Begitupun mapel berikutnya, kemudian dijumlahkan seluruh mapelnya. Itu adalah skor yang kamu dapat untuk persiapan perankingan di PPDB SMK. Dari Hendrik Mulyana, Pak Guru mohon dibantu, saya mentok di pas menu pendaftaran tahap 2 persyaratan khusus dia minta masukin nilai rapot, sedangkan nilai rapotnya sudah otomatis ada oleh sistem. Jadi mentok, keterangannya nilai rapot wajib diisi, jadi saya tidak bisa pilih accept. Oke, ini terjadi pada beberapa teman-teman yang lain, jadi jangan khawatir, nilai rapot itu sudah diinput oleh pihak sekolah asal, SMP atau MTS. Nah, apalagi di menu kita sudah ada jelas nilai-nilai rapotnya. Kemudian ketika kita daftar dianggap tidak ada nilai rapot, itu silakan di refresh, di reload browsernya, atau jika susah logout terlebih dahulu dan login kembali. Beberapa teman-teman sudah berhasil, jadi itu tidak masalah, hanya di jaringan atau di sistem saja. Dari Michael Arya, kan kalau jarak sama periode seleksi umur saya 14 tahun 11 bulan, jarak saya 2 kilo, amankah kalau banyak yang di 2 kilo? Oke, ini untuk tips zonasi SMA. Contoh gini, kuotanya 300, kemudian di 300 ada siswa yang jaraknya sama. Jadi untuk melengkapi kuota harus dipilih salah satu. Berarti 2 siswa yang jaraknya sama itu akan dilihat dari usia yang paling tua, itu yang diambil. Jadi tidak semua siswa akan diseleksi umurnya, hanya yang di penghujung kuota saja. Seperti itu. Lebih utama dilihat dari jarak terdekat sampai jarak terjauh berdasarkan batas kuota. Baik, dari beberapa pertanyaan tadi kita akan ulas ya. Jadwal PPDB tahap 2 SMA zonasi, SMK prestasi rapot umum. Kita sedang di sini 25 Juni sampai 1 Juli. Pendaftaran online mandiri atau nanti bisa dibantu oleh pihak sekolah. Nah, tanggal 23 Juli verifikasi data siswa. Ini yang hasilnya akan di akun kalian muncul bukti tanda pendaftaran. Tapi tidak menutup kemungkinan yang sudah daftar tanggal 25, tanggal 27 bisa muncul bukti tanda pendaftaran jika sudah diverifikasi oleh pihak sekolah tujuan. Jadi status di akun kalian awalnya kan terdaftar dan belum diperiksa, dicek tiap hari, nanti akan berubah status dan muncul tanda bukti pendaftaran. Silahkan di download PDF-nya dan di print, itu untuk persiapan nanti
daftar ulang digabungkan dengan tanda bukti diterima. Jadi maksimal tanggal 23 Juli 2020. Kemudian tanggal 6 seleksi dan pengolahan. Apa yang diseleksi? Untuk zonasi yang diseleksi yaitu jarak pemeringkatan dari terdekat sampai terjauh berdasarkan kuota. Kemudian untuk SMK rata-rata nilai rapot semester 1 sampai semester 5. Selanjutnya 7 Juli sekolah tujuan mengadakan rapat Dewan Guru penetapan hasil dari seleksi dan berkoordinasi dengan Disdik. Dan tanggal 8 Juli silahkan cek di akun kalian. Itu di tahap 1 diluncurkannya jam 14 ya, tapi dipantau terus. Jadi mulai jam 14 bisa jam 15. Pokoknya tanggal 8 Juli itu jadwal pengumumannya. Cek di akun, kemudian nanti akan muncul notifikasinya, atau bisa kunjungi website PPDB Jabar dan ketikkan nomor pendaftarannya di menu search. Jika lolos, maka tanggal 9-10 Juli daftar ulang membawa berkas-berkasnya. Untuk zonasi dan SMK itu berkasnya tidak sebanyak di tahap 1. Berkasnya hanya membawa syarat umum saja. Dan selamat datang di tanggal 13 Juli tahun pelajaran baru. Alur PPDB jalur zonasi SMA. Pendaftaran tanggal 25 Juni sampai 1 Juli 2020. Kemudian validasi tadi tanggal 2 sampai 3 Juli. Nanti akan muncul cek bukti pendaftaran jika sudah selesai diperiksa oleh sekolah tujuan. Kemudian seleksi pemeringkatan jarak domisili hingga batas kuota. Kemudian jika ada jarak yang sama, maka akan diperingkat berdasarkan usia yang lebih tua. Penetapan rapat Dewan Guru, kemudian berkoordinasi ke Satuan Pendidikan. Dan dilanjutkan pengumuman tanggal 8 Juli 2020. Itulah informasi mengenai tahap awal setelah pendaftaran. Silakan cek berkala di akun kalian untuk mencetak bukti tanda pendaftaran, dan kita bertemu di video selanjutnya mengenai pengumuman PPDB tahap 2. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.